Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 23 Oktober. Musim gugur adalah masa bersarang dan berkembang biak tawon, membuat mereka lebih waspada dan bertambah ganas. Tanggal 21 ada 10 mahasiswa klub daki gunung Universitas di Taichung yang disengat Taiwan saat mendaki Gunung Alisan di Chiayi. Sedangkan tanggal 22 ada 7 pendaki yang disengat Taiwan di Pegunungan Shuangxi, kota New Taipei. Pada tanggal 21 sore, 24 mahasiswa grup pendakian Universitas Fengjia melakukan kegiatan pendakian gunung dari Sungai Sanlin Nantou menuju hutan Suiyang Alisan. Namun dalam perjalanan, mereka diserang tawon yang mengakibatkan 4 pria dan 6 wanita cedera. Mahasiswa yang cedera berhasil dievakuasi pada pukul 5 pagi tanggal 22. Berhubung musim gugur merupakan masa berkembang biak tawon dan banyak kejadian tawon menyerang orang di hutan Suiyang, Dinas Pertanian segera meminta Asosiasi Penyelamatan Chiayi untuk menumpas sarang tawon. 大部分人看到虎头蜂他会害怕，会用东西把它挥走，就会造成虎头蜂分泌赛洛蒙，然后召集很多那个蜂群过来，开始对群众攻击。建议就是看到虎头蜂就是静静的迅速走开。 Pada tanggal 22 juga terjadi serangan tawon di Jalan Setapak Guangliao di Shuangxi, kota New Taipei. 7 di antara 8 pendaki yang hendak turun gunung diserang tawon dan segera dibawa ke rumah sakit. Biro Pemadam Kebakaran mengingatkan warga yang bertemu dengan tawon untuk menggunakan pakaian melindungi kepala dan segera meninggalkan lokasi tanpa bersuara dan jangan mengusir pakai tangan. Jika tersengat dan merasa sesak napas, jantung berdebar atau bahkan muncul gejala syok, maka harus segera berobat ke rumah sakit. Pada bulan Juni, Bandara Taoyuan menemukan impor bantal lateks dari Thailand yang berisi narkoba. Setelah pengawasan jangka panjang dan pengumpulan bukti, Biro Investigasi Kriminal dan Polisi Bandara menangkap 3 tersangka termasuk oknum bermarga Lai beserta putranya di Taoyuan dan Changhua. Pihak kejaksaan akan menjerat ketiganya sesuai UU Peraturan Pencegahan Bahaya Narkoba. Bulan Juni tahun ini, Bandara Taoyuan menyita 1 batch impor bantal lateks dari Thailand yang berisi 30 kg narkoba level 3 ketamin dengan nilai pasar mencapai lebih dari 30 juta dolar Taiwan. Setelah diselidiki, diketahui bahwa tersangka bermarga Lai menjalankan perusahaan logistik dan memahami proses pengiriman kargo dan paket global. Bersama kedua putranya, ia pergi ke Thailand untuk menemui sindikat narkoba dan menggunakan impor bantal lateks Thailand untuk menutupi prosedur penyelundupan narkoba ke Taiwan. Kasus ini diproses sesuai UU Peraturan Pencegahan Bahaya Narkoba dengan hukuman penjara di atas 11 tahun. Departemen Pertahanan Amerika baru-baru ini merilis laporan militer Tiongkok terbaru yang mencantumkan 6 faktor utama yang mungkin menyebabkan Tiongkok mengambil tindakan militer terhadap Taiwan. Pakar menganalisis bahwa potensi Tiongkok meluncurkan serangan militer tergantung pada intensitas interaksi antara Taiwan dan Amerika. Kementerian Pertahanan mendeteksi total 6 pesawat dan 5 kapal induk TPR yang beroperasi di sekitar Selat Taiwan pada tanggal 22. Selain itu, dalam laporan terbaru Departemen Pertahanan AS menyebutkan ancaman TPR terhadap Taiwan terus meningkat seperti menerbangkan pesawat mengusik Taiwan, simulasi blokade, dan penembakan rudal balistik melintasi langit Taiwan. Selain itu juga menyebutkan 6 faktor utama yang memungkinkan Tiongkok mengambil tindakan militer terhadap Taiwan, termasuk proklamasi merdeka Taiwan, kecenderungan untuk merdeka yang tidak jelas, kerusuhan internal Taiwan, penundaan dialog unifikasi tanpa batas waktu, dan intervensi militer luar terhadap masalah Taiwan. 任何的情状都有可能成为用兵的借口。 Ada legislator yang menyarankan agar Taiwan yang terjepit di antara perang dagang AS-Tiongkok seharusnya mengadopsi strategi dialog dan meningkatkan pertahanan. Presiden AS Joe Biden yang untuk pertama kalinya menggunakan hak kuasa keuangan dalam pendanaan bagi militer asing pada bulan Agustus telah menimbulkan amarah TPR dan memperbanyak latihan militer di Selat Taiwan. Saat ini, Biden bermaksud meminta 105 miliar dolar Amerika dari Kongres untuk membantu perang di Israel, Ukraina, dan Taiwan. Apakah hal ini akan menembus garis merah TPR menjadi sorotan umum? 美台双方是不是会有一些突破中国过去所设的一些红线？ Analis menyebutkan TPR akan mengambil pengalaman perang Rusia-Ukraina sebagai contoh dan tidak akan gegabah untuk perang ke Taiwan tanpa persiapan yang masif. Tetapi berhubung tahun depan adalah tahun pemilu Taiwan dan latihan militer di Asia Pasifik, jika interaksi politik dan militer Taiwan AS meningkat, kemungkinan TPR menyerang Taiwan juga akan meningkat. Tenaga medis di Taiwan tidak memadai dan masalah kerja berlebihan menjadi semakin parah. Ratusan perawat, pakar radiologi, dan staf medis garis depan lainnya turun ke jalan pada hari Minggu kemarin untuk meluncurkan demo hak buruh medis. Mereka mengajukan 4 tuntutan mencakup perekrutan tenaga kerja dan peningkatan upah.
Ratusan staf medis berpakaian seperti hantu untuk menyindir bahwa lingkungan kerja industri medis di Taiwan saat ini bagaikan neraka. Sekitar 320.000 orang di Taiwan memiliki sertifikat keperawatan, namun hanya sekitar 190.000 orang yang bersedia menekuni profesi ini. Alasannya adalah upah yang rendah dan skala 3 shift perawat pasien. Dalam rangka meningkatkan lingkungan medis, mereka mengajukan 4 tuntutan utama, termasuk perekrutan tenaga kerja, tempat kerja yang aman, penghargaan profesi lewat peningkatan upah, dan investasi pemerintah untuk menyelamatkan Askes. Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan menanggapi bahwa ia akan berkonsultasi dengan serikat pekerja dalam waktu dekat untuk membahas cara perwujudan tuntutan. Tanggal 21 Sabtu lalu, sejumlah negara di dunia mengadakan demonstrasi pro-Palestina. Sebanyak 100.000 demonstran turun ke jalan di London, Inggris. Sementara itu, beberapa orang di ibu kota Israel menuntut agar Hamas membebaskan para sandera. Menurut data dari Inggris, konflik di Gaza telah menimbulkan peningkatan drastis terhadap kasus kriminalitas kebencian. Meneriakkan slogan sambil membawa papan semboyan, 100.000 orang turun ke jalan di London, Inggris pada tanggal 21 sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Banyak massa yang turun ke jalan di berbagai negara di dunia seperti Jerman, Austria, Australia, Thailand, Amerika Utara, dan Kanada. Pendemo menyerukan penghentian perang di Gaza dan menyatakan kemarahan terhadap Israel yang menyerang orang tak bersalah. Ein Kind, da steht nicht Hamas. Ein Kind ist kein Terrorist. Ein Krankenhaus ist keine Organisation. Sowas darf nicht angegriffen werden. Di sisi lain, demonstran di Philadelphia, AS membawakan papan foto meminta bantuan pemerintah AS agar sandera yang ditahan Hamas bisa pulang ke rumah. Pada saat yang sama, ratusan warga juga menuntut hal yang sama di Tel Aviv, Israel. We've lost complete contact. There's no sign of life, no signal. It's been 2 weeks now. Bentrokan kedua kubu pendukung telah menimbulkan kejahatan rasial. Statistik kepolisian London menunjukkan dibanding dengan tahun lalu, kejahatan anti-Yahudi telah meningkat sebanyak 1.353% dalam 2 bulan terakhir di London. Kejahatan Islamfobia juga meningkat 140%. Israel melakukan serangan terhadap sebuah masjid pada tanggal 22 dan mengklaim telah mematikan banyak anggota Hamas. Tetapi mengenai serangan rumah sakit Gaza tanggal 17, intelijen Prancis dan Kanada masing-masing mengeluarkan laporan penyelidikan yang menunjukkan pelakunya bukan Israel. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.